correlation. Iya itu targetnya, Bu. Ini, Pak. Targetnya sama targetnya ya? Mhm, iya. Oh itu di-delete aja itu, Oh, nggak perlu. oke. Ini maksud saya korelasi antara variabel independen sama variabel dependennya gitu loh. Jadi Oh, variabel cuman kan kemarin kalau nggak salah variabelnya ada banyak kan. Oh sisanya itu kategorik ya betul. variabelnya? Iya. Iya, kalau kategorik berarti nggak bisa kan? Kan numerik ya, yang numerik-numerik aja. Ya berarti volume, mhm, iya sih. Ya udah itu maksudnya. Heeh, ini udah oke. Nah, terus korelasinya udah. Nah, terus berikutnya yang feature selection. Ini kan variabelnya kan ada 7 ya, variabel independennya. Mhm. Nah, coba ke bawah tuh yang ini bentar deh, yang ini, yang gradient boosting, ini pakai inputnya pakai 7 variabel ya? Oke, heeh, coba ke bawah lagi. XGBoost juga ini, pakai 7 juga. Mhm. Random forest juga ya? Oke. Heeh, terus habis gitu, nah coba ini digedein nih, model importance-nya, coba digedein lagi. Kenapa ini lebih dari 7 ya variabelnya? Kan tadi cuma ada 7 variabel kan? Bentar, 7 itu sudah kalian pilih ya? Aslinya variabelnya berapa sih? Itu loh yang jadi pertanyaan saya sebenarnya. Oh, aslinya itu variabelnya ada 20. Nah, 20 itu semuanya numerik apa ada kategoriknya? Campur ya 20 itu ya? Kalau gitu gini deh, yang korelasi tadi, itu semua variabel yang dari 20 variabel yang numerik itu semuanya kalian cari korelasinya ya. Karena korelasi ini kan sebenarnya sebelum feature selection loh, bener nggak? Iya, Bu. Mhm. Jadi coba dulu deh yang ini ya, coba tunjukin, yang numerik ada berapa sih dari 20 itu? Maksudnya itu saya pengen tahu sih yang nggak kalian pilih, itu apakah ada yang korelasinya tinggi nggak gitu, sebenarnya itu. Nah mustinya kan berarti feature selection dulu baru yang hasil pemodelan tadi ya? Gitu sih. Soalnya kalau kayak gini, kesannya feature importance-nya itu setelah ini. Nih deh option yang lain ya. Ya udah langsung pakai 7 variabel itu doang, ya. Dalam arti feature selection-nya ya kalian jelasin setelah korelasi itu mungkin ya
bisa dijelasin cuman diambil 7 variabel doang, bla 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 gitu. Nah, yang di sini feature importance-nya jangan pakai ini, jangan pakai yang banyak ini, Mmm, tapi dari hasil gradient boosting yang pakai input 7 variabel doang, keluarin feature importance-nya. Maka yang di bawah itu nggak mungkin ada, yang, abu-abu itu loh. Paham nggak maksud saya? mhm, yang Oh, lah terus ini kenapa jadi ini? Oh, kalau semuanya, kalau waktu itu saya kasih kayak begitu harusnya posisinya bukan di sini, bukan di feature importance, mustinya di feature selection, yang di atas mustinya. Karena beda pemahaman sih itu. Mungkin gitu mungkin maksud saya, cuman kalian naruhnya di sini. Mustinya ini ditaruhnya di atas. Coba deh ke atas. Yang feature selection tadi loh. Nah, ini loh yang feature selection. Nih. Nah, yang di B ini loh. Mustinya itu ditaruh di sini. Untuk memastikan bahwa kalian itu pakainya 7 fitur ini doang dari hasil oh, feature importance tadi gitu loh. Paham nggak maksudnya? iya, Bu, Nah, terus nanti udah, yang di bawah, yang di feature importance, baru masukin yang 7 doang, gitu. Kalau mau tahu mana yang urutan dari 7 itu mana yang paling penting ya, gitu. Karena kan posisinya bisa berbeda loh sama yang ini. Ya bisa sama, bisa berbeda, gitu. baik. Mhm, Juga itu di bawahnya tuh kita ada masukin comparison, perlu mhm. perlu masukin nggak ya kira-kira? Ini comparison apa ini? Jadi all features ini yang tadi Ibu lihat di figur 4 itu sebenarnya dari setelah pre-processing gitu. Jadi kita kayak bandingin Setelah preprocessing, preprocessing-nya apa emangnya? yang Tapi kayaknya nggak tetap pernah pakai all variable kan, ya, maksudnya all feature kan? mhm mhm. Tapi Yang kayaknya satunya itu yang 7 feature doang? mhm, Oke. Terus itu, maksudnya apa itu? Itu nilai feature importance-nya ya? Untuk, ke berapa ini, 1, 2, 3, 4, keempat feature ini? ada Oh, oke. 7. Untuk ke-7 feature ini nilainya berapa gitu ya maksudnya ya? Kalau dibandingkan itu. Mmm, ini kayaknya nggak perlu sih. Oh, nggak perlu lagi. Heeh, karena fungsinya beda. Kalau yang all variable itu kan fungsinya untuk feature selection ya, Oh, untuk memilih feature kan. Cuman iya kalau rank-nya mungkin kalau kamu mau apa ya, mungkin maksudnya itu kayak rank itu posisinya ya maksudnya. Kayak mungkin itu oke lah kalau posisi gitu, kayak maksudnya, oh ternyata ini nggak berbeda loh antara yang, apa, yang pakai all variable sama yang 7 variabel ini. Ya tetap aja yang paling besar nilai feature importance-nya itu variabel volume gitu. Misalkan kamu mau highlight itu ya maksudnya ya? iya. Maksudnya posisi ininya loh, urutannya loh. Yang pertama itu volume, yang kedua itu apa tuh, Oh, option food food butuh production, production ya? Mhm, ya, dan seterusnya. Ini posisinya nggak berubah misalkan gitu, iya, Bu. ya. Kalau kayak gitu, kalau mau tetap masukin
tambahin rank aja gitu, urutannya kan, rank itu. Jadi ini tetap rank satu, di sini rank satu, di situ rank satu juga gitu maksudnya. Mmm, Jadi lebih jelas gitu, maksudnya kan yang mau di-highlight tuh kan sebenarnya dia di posisi yang tetap gitu, yang sama gitu. Ya mhm. konsisten ini kan maksudnya kan, ini kan yang kalian mau highlight kan, before and after feature selection. Ya boleh sih kalau mau kayak gitu. Cuman kan kalau menurut saya perlu ditambahkan informasi rank karena nilai itu kan tidak menunjukkan rank-nya ya. Bisa aja kan nilainya sekian, tetapi dia urutan ke berapa sih sebenarnya gitu. Soalnya kalau di grafik kan kelihatan urutannya tuh rank-nya. Kalau dinilai kalau pakai tabel, itu kan nggak kelihatan rank-nya. Ini udah berapa ya halamannya? 7, oke. Ya 7 masih oke sih. Mhm. Ya paling dari saya itu sih, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? So far ini udah oke sih. Berarti yang correlation, yang perfect correlation yang target itu dihapus ya, Bu? Yang target itu dihapus, terus Iya, tambahkan, variabel lain yang 20 tadi ya, yang numeriknya aja, gitu. yang numerik, Mhm. oke. Sebenarnya sih, ya itu boleh sih kalau mau moderate, or weak correlation gitu ya. Cuman kalau p value-nya lebih dari 0,05 berarti, interpretasinya dia no correlation ya, nggak ada korelasinya. Nanti ya, kalau misalkan p value-nya lebih dari 0,05 gitu. Jadi Baik, jangan Bu. diinterpretasikan weak weak correlation ya, biasanya kalau lebih dari itu biasanya emang korelasinya kecil kan. Tapi interpretasinya harus no correlation karena dia nggak ada korelasi berarti kan. Nah nanti, interpretasi nanti gini sih, maksudnya coba dilihat mmm, apakah variabel-variabel yang di feature importance-nya itu rendah, itu memang yang nggak ada korelasinya apa enggak gitu loh. Paham nggak maksud saya? Sebenarnya saya penasaran itu sih. Apakah itu sejalan nggak sih sama interpretasi dari, feature importance gitu. Kalau itu sejalan kan justru malah menguatkan ya, bahwa memang ya yang nggak ada hubungannya itu ya nggak penting juga gitu berarti kan. Mhm, gitu. Mmm, sorry ini Ivan sama Sheran, ini sebenarnya ini kan paper-nya udah oke nih menurut saya. Kalian boleh tolong ubah formatnya ya, Mhm. template maksudnya ya. Iya, Bu, kemarin sudah dicoba-coba, kita udah bikin setengahnya sih. Coba-coba apa nih? Eee, Maksudnya diubah template di satunya, template yang udah Ibu kasih kemarin. Oh saya udah kasih ya? Oh saya Iya, lupa. Ibu udah kasih.
Oh, sebentar saya kasihnya apa ya? Yang Oh iya bener, nah ya saya mmm, ingat nih. iya Iya itu, heeh. Coba ubah ke template itu ya. iya, Itu Bu. kalau nggak salah nggak ada ini sih, eee, ada nggak ya maksimum halamannya? Oh, minimal sih ya yang ada. Iya, malah kayaknya minimal sih seingat saya Iya, emang, kayaknya nggak ada maksimumnya sih ini, heeh. Nah coba ya nanti diganti ke template ini aja, soalnya kan ini ada topik emisinya nih kayaknya, emission, hmm, ini deadline-nya itu 20 Juli ya. iya, Bu. Memang sih Iya, deadline paper-nya kan kalau di sini kan 25 ya, tapi tolong di ini sebelum tanggal 20 ya, mhm, gitu. Ini abstraknya berapa kata ya? Kayaknya kok sedikit. Nanti yang angka-angka itu kayaknya nggak perlu ya, kalau di abstrak itu kalau bisa nggak ada angka sih. Paling kalau kalian mau mention yang RMSE bla 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 itu, bilang aja kalau gradient boosting itu menghasilkan, R-square paling tinggi dan MAE, RMSE paling rendah, gitu aja, nggak usah di-mention angkanya, gitu. Jadi biar dia detailnya nanti dia bisa lihat di ini. baik, Bu. Ini tadi jumlahnya 158 nih, Bu, Oke. abstraknya. Iya, Kayaknya 200 nggak sih minimal? begitu nanti kita tambahkan nih, Bu. Iya, kita perbaiki kembali. Mhm. Oh bukan ini minimal tidak kurang dari 5 halaman ini, Sharon. Tidak kurang. Dari 5 halaman. Cuman kan dia ini ya, beda ini kan template-nya itu dia satu ini ya, satu kolom bukan 2 kolom gitu. Iya, Jadi 5 halamannya kayaknya beda sama ini sih, karena dia satu kolom. Mestinya sih lewat sih ini 5 halaman. Dan ini dia mhm. nggak ada maksimum halamannya, jadi nggak apa-apa sih yang tadi ditambahin aja ya, yang tadi saya bilang itu loh. Jadi yang tadi ditambahkan korelasi, terus yang feature importance yang lengkap tadi, masukin ke feature selection, ya, yang di sini. Terus yang di feature importance-nya, eee, keluarin yang 7 doang gitu, ya, tambahin itu. Mhm. Sama conclusion-nya ditambahin ya, itu terlalu sedikit sih conclusion-nya. Menurut saya conclusion-nya itu kalian bisa jelasin dari hasil correlation. Dari hasil correlation tuh bisa dijelasin mana aja variabel yang berkorelasi, mana yang enggak. Terus habis gitu dari hasil feature selection, yang feature importance itu juga bisa di-mention lah ada 7 variabel dari, dari 20 variabel misalkan ya yang memiliki feature importance yang paling tinggi. Cuman sebenarnya kan kalau di feature importance itu kan nggak ada threshold-nya ya. Kayak itu deh, nomor 7 sama nomor 8. Dari mana sih kalian kenapa nggak sampai nomor 8 sih? Paham nggak maksud saya? Kenapa yang nomor 8 itu nggak dimasukin? Itu kan selisihnya kayaknya dikit ya, nggak terlalu gede ya, 0,02 sama 0,01 kan. Iya. Nah, kenapa yang FOB itu nggak dimasukin juga?
ke kalau itu ke pulp pulp apa itu ya, pulp mill ya, itu apa tuh, itu itu kan agak lumayan lah maksudnya selisihnya. Cuman kalau yang itu kan dia agak agak deket gitu loh maksudnya. Nah, kenapa nggak dipilih juga tuh, gitu. Sebenarnya kalau dari feature importance itu sih salah satu kelemahannya ya, karena kemarin kenapa pertimbangannya ambil 7 nggak 8? Oh, gimana gimana? RFECV itu, maksudnya gimana ini dia? Dia langsung kasih variabelnya atau gimana? Boleh tahu result-nya nggak? Result dari RFECV itu gimana? Coba code-nya ada nggak? Code-nya, result-nya. Kayak gimana sih result-nya? Kalau enggak result yang itu aja yang dimasukin, jangan yang gambar tadi. Nah, ini kayak gimana result-nya? Oh, optimal number of feature gitu ya dia ya? Dia nggak ada result apa-apa ya? Kayak misal nilainya atau apa gitu? Nggak ada ya? Maksudnya langsung kayak gini ya? Apa, RFECV? Bentar bentar. Hmm. Oh, di sini kamu bisa keluarin ininya kok, CV-nya, nilai CV-nya. Men, CV accuracy-nya ini bisa dikeluarin nih, Ivan. Coba dikeluarin ya dari hasil itu. Nah, kalau kayak gitu mendingan yang di feature selection-nya hasil itunya, men CV-nya itu. Jadi dia nanti kolomnya itu jumlah fitur ya, nih, number of features, yang itu tuh 20, 19, kayak gitu-gitu tuh. Nah, kolom berikutnya itu nilai CV-nya gitu. Nah, nanti kelihatan tuh kalau 7 yang optimum gitu. Jadi kan ada ininya ya, baru nanti kasih grafik yang tadi tuh, yang ini ini RFECV-nya ini pakai metode tertentu nggak sih? Coba boleh ke atas nggak? Oh iya, pakai random forest ya, berarti ini. Kenapa nggak pakai kenapa pakai random forest? Ini itu aja ya, maksudnya
Mmm, ya udah nggak apa-apa sih. Paling nanti dijelasin aja kali ya, kalau hasil RFECV-nya ini dari random forest bla 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 itu harus dikasih tahu sih sebenarnya, RF base-nya itu loh. Maksudnya di paper-nya ya, di paper-nya musti dituliskan sih itu, untuk feature selection-nya menggunakan RFECV itu dari random forest dengan N estimator-nya sekian gitu, entry-nya. Terus habis gitu tampilkan yang tadi saya bilang ya, kolom pertamanya itu jumlah feature-nya, terus kolom keduanya itu nilai CV-nya, gitu. Ya atau kalau enggak dibikin grafik juga boleh ya, misal grafik, line chart gitu loh, kayak line kalau nggak tabel boleh grafik line chart sih. Line chart sumbu X-nya itu number of feature. Jadi nanti dia akan, eee, nambah gitu kan ya, misal kayak 1, 2, 3 sampai 20 gitu, terus nanti ada, sumbu Y-nya itu, CV score-nya gitu. Ya, nanti dari CV score-nya dia akan kelihatan tuh. Ya paling dari saya itu sih, mmm, revisinya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Biar kelihatan beda gitu maksudnya ya, gambarnya. Jadi boleh yang di bawah ini yang feature importance-nya itu boleh gambar yang 7 doang ya, terus yang di atas feature selection-nya gambar yang line chart tadi yang saya bilang, gitu biar gambarnya bisa beda antara feature selection sama feature importance. Baik, Bu. Mhm. Oke, ya udah kalau nggak ada lagi sih dari saya itu aja sih paling. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mmm, untuk sekarang sepertinya itu dulu. Iya, Mhm, coba direvisi dulu kali ya. Nanti iya, kalau sudah boleh kirim lagi ke saya gitu, atau baik, boleh Zoom lagi kalau emang ada yang mau didiskusikan, ya. iya. Ya, oke, thank you ya. Ya. Aku benar-benar terima kasih. Bro, aku bingung, Bro. Bisa bisa. Oke oke. Itu berarti yang feature selection aku serahin ke kamu ya? Oke. Kalau bisa Jumat ya, sekalian aku mau buat yang itu, yang satunya, paper satunya. Oke. Jumat aman atau Sabtu? Sabtu aja lah. Sabtu aman? Sabtu ya? Oke, entar aku follow up lagi Sabtu. Oke, makasih. Makasih, Van. Oke.